Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa lagi di pelajaran KMD. Hari ini kita akan membahas materi tentang tentang sejarah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM ya. Itu keliru IPM tapi yang betul IMM. Kemudian prinsip dasar organisasi IMM dan yang terakhir jaringan struktural IMM. Baik, langsung saja kita mulai dengan pendahuluan dulu. Nah, di situ sudah ada 7 organisasi otonom Muhammadiyah. Ya, dan kita akan bahas IMM. Bagaimana lambangnya IMM? Saya sudah tahu ya, ada di bawah pojok itu kiri, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Ada warna hitam, merah, kuning, dan hijau, ada putih, dan itu memiliki makna. Baik, langsung saja kita mulai sejarah berdirinya IMM. Ini pembahasan yang pertama. Bagi IMM itu berdiri pada tanggal 14 Maret tahun 1964. Nah, baik kita rinci sejarahnya bagaimana. Ya, pada tahun 1936 sebenarnya semangat untuk mendirikan wadah untuk mahasiswa Muhammadiyah telah tumbuh sejak adanya keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada Kongres seperempat abad Muhammadiyah di Betawi, Jakarta. Seperti itu ya, jadi sudah muncul ketika Muhammadiyah ingin mendirikan perguruan tinggi, keinginan itu sudah ada. Saat itu pimpinan pusat diketuai oleh Kiai Haji Hisham ya. Kemudian saat itu pula Muhammadiyah telah memiliki banyak amal usaha pendidikan tingkat menengah ya. Sudah punya banyak SD, SMP dan SMA seperti itu. Nah, SMA ya, maksudnya ya. Nah, pada tahun 1950 Assalamualaikum kembali keinginan untuk mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta. Pada tahun 1956, keinginan mendirikan perguruan tinggi Muhammadiyah baru bisa direalisasikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 di Palembang. Namun, gagasan pendirian wadah untuk mahasiswa Muhammadiyah belum bisa diwujudkan. Kemudian Muhammadiyah membentuk BPK ya, atau Badan Pendidikan Kader yang bekerja sama dengan pemuda Muhammadiyah untuk mewadahi pembinaan terhadap mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah. Polemik lahirnya IMM muncul dari Muhammadiyah sendiri yang menganggap IMM belum dibutuhkan karena pemuda Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyah dianggap cukup mampu untuk mewadahi mahasiswa dari kalangan Muhammadiyah. Nah, kemudian polemik tersebut juga muncul dari gerakan mahasiswa lain, yaitu terutama dari HMI yang dianggap sudah dekat dengan Muhammadiyah. Pada tahun 1961 menjelang Muktamar Muhammadiyah setengah abad di Jakarta, diselenggarakan Kongres Mahasiswa Universitas Muhammadiyah di Jakarta. Nah, saat itulah gagasan pendirian IMM digulirkan sekuat-kuatnya oleh mahasiswa di Universitas Muhammadiyah maupun di Universitas Non Muhammadiyah ya. Di luar Muhammadiyah itu maksudnya ya dia orang Muhammadiyah, ada mahasiswa Muhammadiyah dari keluarga Muhammadiyah. Nah, pada tahun 1963 dilakukan penjajakan secara resmi pendirian IMM oleh Lembaga Dakwah Muhammadiyah yang banyak dimotori oleh mahasiswa dari Yogyakarta yang disponsor oleh Jasman Al-Kindi selaku Sekretaris Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah waktu itu. Nah, kemudian pada 23 Syawal tahun 1384 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Maret tahun 1964, IMM resmi didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Badawi selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu di gedung Dinoto, Yogyakarta dengan penandatanganan 6 penegasan IMM oleh Kiai Haji Ahmad Badawi. Pada tahun aktivitas IMM pada awal kelahirannya itu lebih menonjol dalam kegiatan keagamaan dan perkaderan, sehingga IMM pada waktu itu dikenal dengan sebutan Kelompok Pengajian Mahasiswa Jogja.
Dengan berdirinya IMM lokal Yogyakarta, maka berdirilah pula IMM lokal di beberapa kota lain di Indonesia. Kemudian pada tanggal 11 sampai 13 Desember tahun 1964, atas prakarsa pimpinan IMM Yogyakarta bersamaan dengan musyawarah daerah IMM daerah Yogyakarta, dilaksanakanlah musyawarah nasional pendahuluan IMM seluruh Indonesia yang hampir dihadiri oleh seluruh pimpinan IMM lokal dari berbagai kota dengan pembahasan rencana pelaksanaan musyawarah nasional pertama IMM. Dalam musyawarah pendahuluan tersebut disepakati bahwa Dewan Pimpinan Pusat sementara IMM itu berlokasi di Yogyakarta. Kemudian disepakati bahwa ketuanya adalah Jasman Al-Kindi dan sekretarisnya adalah Rosyad Saleh. Kemudian disepakati pula asas IMM, yaitu 6 penegasan IMM itu. Kemudian disepakati pula ADRT IMM, lambang IMM, dan lain sebagainya. Aktivitas. Nah, demikianlah anak-anak sejarah singkat dari IMM. Berikutnya prinsip dasar organisasi IMM. IMM itu adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan, dan kemahasiswaan. Kemudian tujuan IMM apa? Tujuannya adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Apa tujuan Muhammadiyah? Tujuan Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, baik yang terakhir anak sekalian, kita masuk ke jaringan struktural IMM. Nah, IMM itu memiliki jaringan struktural yang pertama, yaitu pimpinan pusat. Ya, pimpinan pusat itu adalah pimpinan tertinggi di IMM yang menjangkau ruang lingkup nasional, yaitu seluruh Indonesia. Dan di bawahnya ada pimpinan daerah yang menjangkau kesuatan wilayah tertentu yang terdiri dari cabang-cabang IMM, ya. Jadi agak berbeda dengan IPM, kemudian Muhammadiyah sendiri, dan Aisyah. Jadi IMM ini strukturalnya agak berbeda, ya. Pimpinan daerah itu menjangkau suatu kesatuan wilayah tertentu dari cabang-cabang IMM. Kemudian pimpinan cabang. Pimpinan cabang itu pimpinan yang menjangkau satu kesatuan komisariat IMM. Ya, karena IMM adalah yang bergerak di wilayah universitas. Ya. Kemudian ada komisariat IMM, yaitu kesatuan anggota-anggota IMM dalam sebuah perguruan tinggi. Nah, baik, itulah jaringan struktural IMM. Ya, ada pimpinan pusat, kemudian pimpinan daerah. Biasanya ada pimpinan wilayah, ya ini langsung pimpinan daerah, kemudian pimpinan cabang, dan komisariat IMM. Nah, bidang-bidangnya ada apa saja? Bidang-bidangnya di struktur IMM itu kepengurusannya adalah bidang organisasi, bidang kaderisasi, kemudian bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang hikmah, bidang sosial ekonomi, kemudian bidang imawati atau mahasiswa perempuan, ya, imawati itu. Baik anak sekalian, tugas untuk kalian ialah baik yang terakhir anak sekalian menulis kembali di buku tulis KMD kalian slide di video ini tentang tabel jaringan struktural IMM yang baru saja muncul, ya, dan bidang-bidang dalam IMM yang juga barusan muncul juga di tabel yang di slide yang sama dengan tabel jaringan struktural IMM, ya. Baik, insya Allah sudah jelas tugasnya, yaitu menulis tabel jaringan struktural IMM dan bidang-bidang yang ada di dalam IMM. Baik, kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf agak lama videonya. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majelis, menulis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka